Selamat malam Bapak dan Ibu atau Tuan dan Nyonya dimanapun berada. Selamat datang di YouTube gua, Ara Dwi. Kenapa namanya Ara Dwi? Itu salah satu tujuan hidup sih bukan, tapi pemikiran-pemikiran saya tentang bagaimana idealnya kita itu menghadapi kehidupan ini. Ngopi dulu. Kehidupan ini kan semakin hari semakin kompleks. Jadi banyak fenomena-fenomena, banyak kejadian-kejadian ataupun banyak pilihan. Seharusnya bagaimana kita menyikapi hidup ini. Pada prinsipnya sih, siapa yang paling survive dalam melaksanakan kehidupan ini, itu setidaknya jika kita melakukan pendekatan secara sayang. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, misalnya di mana kita tinggal atau di mana kita hidup ataupun di mana kita berinteraksi. Karena itu semua merupakan variabel-variabel yang mampu membuat kita lebih survive. Nah, seperti saya nih. Saya kan tinggal di sebuah perkampungan di salah satu kabupaten muda di Lampung, Kabupaten Bengsewu, di mana secara geografis masyarakat di sini itu dengan hidupnya untuk mencukupi kehidupannya itu dengan bertani. Ada juga berdagang dan sebagian pegawai-pegawai baik itu swasta ataupun pemerintahan. Jadi kenapa saya menentukan pilihan di Bengsewu? Ya karena menurut saya pertama mendekati akses dengan tempat di mana saya bekerja, sehingga dari situ kita ataupun saya mampu menghemat kos transportasi. Nah, tapi di luar konteks itu sekarang kita membahas gap ataupun kita sering temukan itu perbedaan antara masyarakat yang hidup di perkotaan dan masyarakat yang hidup di pedesaan. Kebanyakan di frame kita itu masyarakat desa itu lebih tertinggal secara teknologi dan pola hidupnya lebih cenderung kultural, lebih cenderung konservatif. Sedangkan di kota itu semua akses bisa didapat, semua fasilitas bisa didapat, tapi yang perlu kita ingat adalah cost atau biaya. Jika kita memang seorang yang terhitung dalam strata ekonomi tingkat atas, itu tentu tidak masalah. Tapi ketika kita sedang dalam proses menuju itu, ini pasti menjadi beberapa pemikiran, beberapa pertimbangan. Nah, kenapa saya menentukan di desa? Saya pribadi ingin mengajak, ayo teman-teman yang berada di desa, nggak usah kita berpikir yang macam-macam, nggak usah kita berpikir tentang gap-gap yang memang secara tidak langsung, secara natural memang itu terbentuk dengan sendirinya, gap antara desa dan kota. Tapi satu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu bagaimana caranya kita tetap survive menghadapi segala kompleksitas di kehidupan ini. Ada hal yang menarik, perbedaan yang desa dan di kampung, yaitu tentang bagaimana kita mengakses atau mendapatkan sebuah fasilitas, yaitu informasi. Tentu kita semua tahu sekarang informasi itu hal yang sangat penting, karena kita bisa berkembang, kita bisa tumbuh dari segi pemikiran dan pengetahuan itu karena informasi. Dan rata-rata informasi itu mayoritas didapat dari internet. Jadi mulai sekarang kita selaku masyarakat desa harus
sering-sering ataupun membuka pemikiran-pemikiran baru tentang internet. Kita gunakan itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena di dalam dunia internet semuanya bisa kita akses. Terus jangan lupa juga kita menciptakan sebuah komunitas-komunitas kecil yang sefrekuensi. Kenapa? Karena di era sekarang itu kolaborasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Tanpa kolaborasi kita pasti akan tertatih-tatih menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kita tetap survive? Kita harus kolaborasi. Bagaimana kita menciptakan sebuah ruang diskusi, bagaimana kita menciptakan sebuah ruang yang memiliki nilai ekonomi. Karena begini, era sekarang hemat itu sudah tidak relevan. Karena semua kebutuhan itu semuanya mengejar, mulai dari kebutuhan dasar atau kebutuhan primer sampai ke kebutuhan sekunder. Jadi menurut gua, terobosan ataupun pemikiran yang harus kita rubah adalah sudah saatnya kita menciptakan sebuah aktivitas yang memiliki nilai ekonomi. Nah, khususnya bagi kita yang hidup di desa, banyak hal yang perlu kita bedah. Salah satu yang paling sederhana adalah, ini mungkin sudah banyak dilakukan tapi sifatnya itu konvensional. Jadi bagaimana kita memanfaatkan pekarangan kita dengan hal-hal yang sifatnya pertanian. Karena kalau di desa itu kan mayoritas itu masyarakatnya adalah peternak dan bertani. Jadi ayo kita manfaatkan pekarangan dengan ditanami apa, setidaknya itu memiliki nilai ekonomi yang lebih. Jadi dapat membantu pendapatan kita secara langsung, walaupun memang itu kecil, tapi itu jangan ini, karena dari kecil itulah sesuatu hal besar terjadi. Terus kita melihat kebutuhan. Sebenarnya di desa itu banyak hal. Ini maaf sebelumnya disclaimer, ini gue ini bukan bicara tentang slow living ya, tapi bagaimana menggali potensi sumber daya, baik itu manusia ataupun sumber daya alam ketika kita berada di desa. Itu disclaimer dulu sebelumnya. Nah, jadi menurut gue di desa itu banyak hal-hal yang banyak banget yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu mengelola pekarangan, kita tanam-tanami sayuran ataupun apalah yang mampu menciptakan nilai ekonomi. Terus suasana di desa itu lebih banyak waktu luang. Kita itu salah satu perbedaan juga dengan masyarakat perkotaan. Di perkotaan itu sangat mobile. Memang benar perputaran uangnya jauh lebih besar dengan dibandingkan di desa. Tapi perputaran aktivitas itu cenderung lebih. Makanya ada kota yang hidup 24 jam itu karena memang putaran ekonominya besar, terus memang aktivitasnya yang kompleks dan padat. Nah, sedangkan di desa kan masih begitu konvensional. Waktu luang kita banyak, ruang bercakap-cakap kita lebih banyak. Nah, masalahnya bagaimana kita menciptakan sebuah ruang-ruang atau komunitas-komunitas kecil yang memiliki visi yang sama dengan kita, ataupun visi ataupun kelompok yang mampu menciptakan ruang-ruang yang memiliki nilai ekonomi. Bukan hanya kumpul, ngobrol tanpa substansi dan tanpa nilai. Itu kan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Yang lebih menarik di Kabupaten Bengsewu ini adalah mayoritas persawahan. Saya mengamati beberapa hal. Jika terjadi suatu panen raya di wilayah tertentu, itu masyarakat sekitarnya bersatu padu untuk prosesi panen.
memang benar konvensional, tapi itu sebenarnya jika kita amati secara sosiokulturalnya itu memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Karena itu sifatnya by momentum, itu pasti akan mendapatkan asupan atau nilai ekonomi di luar pekerjaan pokoknya. Jadi itu terjadi turun-temurun dan bertahun-tahun terjadi begitu. Banyak hal. Dan masyarakat di pedesaan selain bertani, dia bisa sekaligus melaksanakan peternakan. Tinggal bagaimana cara mengelola kita, manage kita dalam mengelola ternak tersebut. Kita bisa terintegrasi dengan ini, karena di peternak itu sebenarnya selain ternaknya, kotorannya pun atau limbahnya pun bisa memiliki nilai ekonomi. Nah, pertanyaannya, kita mampu nggak mengelola itu? Nah, jika tidak, maka kita butuhkan itu adalah kelompok-kelompok kecil yang memang memiliki visi yang jauh ke depan. Terus tentang pengeluaran ataupun biaya di desa itu, menurut saya cenderung lebih bisa kita kompres pengeluaran kita dibanding kita tinggal di perkotaan. Nah, mungkin hal yang paling mendesak di dalam di pedesaan itu adalah, selain kebutuhan dasar ya, adalah sistem sosial yang memang masih bergotong royong, seperti misalnya ada hajatan atau pestaan dan sebagainya. Kadang waktu kita berhari-hari disita hanya untuk membantu tetangga kita ataupun sanak saudara kita yang sedang melaksanakan pestaan. Tapi itu sebenarnya nggak masalah, karena memang secara kumulatif jika kita hitung per bulannya, waktu di desa itu jauh lebih luang dibandingkan di perkotaan. Nah, saya kasih contoh. Misalnya di kota kita berangkat bekerja itu subuh, pulang itu bisa jam 12 malam karena beberapa faktor. Salah satunya kemacetan, salah satunya itu mungkin jam lembur yang terlalu padat karena tuntutan sebuah pekerjaan, itu pasti. Nah, sedangkan di desa, apalagi memang di desa itu kan cenderung nggak begitu kompleks bidang-bidang pekerjaan. Saya ambil contoh pertanian, peternakan, ataupun pegawai di instansi pemerintahan ataupun swasta. Rata-rata jam 4 sudah pulang, jam 16 itu sudah berada di rumah. Dalam space waktu 1 jam di rumah itu kita bisa ngapain aja. Salah satunya kita bisa menjadi content creator, bisa menjadi affiliate atau freelancer dan sebagainya. Tergantung kemauan kita dan daya kreativitas kita. Makanya dimanapun kita berada, ini khususnya kita yang tinggal di desa, jangan takut untuk kreatif. Jangan takut dengan gap-gap yang telah terbangun sekian lama, jika itu menghambat kemajuan diri kita. Buku apapun bisa kita dapatkan, informasi apapun bisa kita dapatkan di desa. Mari kita bahu-membahu memberdayakan diri kita, lingkungan kita, dan alam kita, sehingga kita mampu survive, sehingga generasi kita mampu mewujudkan mimpi dan harapan dengan lebih mudah. Oke, selamat malam.